Di video kali ini saya akan membahas seputar infus whitening. Nah, mungkin yang saat ini lagi marak sekali di kalangan wanita bahwa infus whitening ini dapat membuat kulit putih. Nah, oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan berapa harganya, mungkin apa tentang infus whitening itu dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe sekarang juga dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar bisnis online, skincare, fashion dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih infus whitening. Nah, infus whitening mengandung banyak sekali vitamin, terutama vitamin C yang dapat berfungsi melindungi kulit dari sinar UV yang menjadikan penyebab masalah kulit dan juga mencegah kanker. Nah, selain itu juga infus whitening juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit. Infus whitening dapat membantu mengurangi kerutan, flek hitam, dan juga garis-garis halus di wajah. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu infus whitening atau juga apa itu manfaat infus whitening, nah mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang nanya berapa kali sih kita harus infus whitening supaya hasilnya ini lebih maksimal atau hasilnya ini membuat kulit kita ini lebih putih. Nah, supaya terlihat lebih maksimal, infus whitening ini dapat dilakukan sebanyak 5-8 kali infus. Dan juga itu tergantung jenis kulit teman-teman dan juga hormon yang ada di dalam tubuh kita. Kalau di situ jenis kulit teman-teman memang sudah cerah atau teman-teman ingin yang lebih putih lagi, teman-teman hanya perlu infus sebanyak 3-5 kali infus. Tapi jika di situ teman-teman jenis kulitnya sawo matang atau yang lebih gelap, nah teman-teman dapat melakukan infus whitening sebanyak 7-10 kali infus. Dengan rutin melakukan infus whitening, maka hasilnya akan lebih cepat terasa. Untuk waktu infus, mungkin di sini teman-teman ada yang nanya berapa kali sih untuk infus whitening, berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau bahkan berapa tahun sekali kita melakukan infus whitening. Nah, untuk infus whitening sendiri teman-teman bisa melakukannya kapan saja atau sesuka teman-teman. Jadi tidak ada patokannya harus segini, harus berapa lama sekali untuk teman-teman melakukan infus whitening. Jadi tidak ada kewajiban untuk kita melakukan infus whitening. Entah di situ teman-teman melakukan infus whitening hanya 1 kali, nah itu juga teman-teman diperbolehkan, atau bahkan lebih dari itu teman-teman juga boleh. Jadi tidak ada ketergantungan ketika teman-teman sudah melakukan infus whitening. Nah, karena ya teman-teman tadi sebelum saya jelaskan, selain untuk memutihkan tubuh atau mencerahkan tubuh, di awal tadi sudah saya bilang bahwa manfaat infus whitening ini sangat banyak sekali. Nah, setelah itu mungkin di sini teman-teman ada yang nanya apakah infus whitening dapat memutihkan seluruh tubuh atau cuma di wajah atau di daerah tertentu saja. Fungsi infus whitening tidak hanya mencerahkan di wajah atau di daerah tertentu, namun juga seluruh tubuh, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir jika warna kulit teman-teman ini tidak rata. Oke, nah sekarang yang ditunggu-tunggu nih, apa sih itu infus whitening sama suntik putih itu perbedaannya apa, atau apakah ada persamaannya? Nah, mungkin teman-teman yang tahu pernah melakukan infus whitening atau suntik putih itu jelas-jelas beda. Karena kalau suntik putih itu menggunakan jarum, menggunakan suntik maksudnya, menggunakan suntik ditancapin gitu ke tubuh. Tapi kalau pakai infus whitening ya infus dari cairan dimasukkan ke dalam tubuh menggunakan selang dan juga jarum. Nah, biasanya nih yang biasanya dalam umumnya infus whitening ini bisa dilakukan di daerah yang sini, telapak tangan, daerah sini maksudnya, daerah sini dan juga daerah sini. Nah, kemarin saya juga sudah infus whitening, tapi saya dilakukan di daerah sini ya teman-teman. Karena katanya dokternya ini hasilnya lebih cepat dan juga lebih maksimal di daerah sini daripada di sini gitu. Nah, oke teman-teman, perbedaannya untuk suntik putih dan juga infus whitening. Untuk perawatan suntik putih hanya berisi vitamin C dan kolagen dengan sekali suntik. Untuk infus whitening
perlu memberikan dosis obat secara bertahap. Nah, dan juga harganya pun berbeda, suntik putih dan juga infus whitening. Infus whitening lebih mahal. Nah, untuk tantangannya apa sih tantangan setelah menggunakan infus whitening? Untuk tantangan, teman-teman perlu menghindari minuman-minuman yang bersoda, teh, kopi yang terlalu banyak karena bisa mengurangi efektivitas kerja kandungan infus whitening di dalam tubuh. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini ada yang nanya berapa sih harga infus whitening di kemarin? Kemarin saya sudah melakukan infus whitening di Dr. Ella Skincare, yaitu di daerah cabang Sragen. Nah, mungkin di sini teman-teman di daerahnya teman-teman nih ada cabang Dr. Ella. Nah, di yang kemarin itu saya sudah infus whitening. Di situ harganya yang seharusnya 1 juta mendapatkan diskon 25% dan yang menjadi 750.000 saja. Nah, kemudian setelah itu teman-teman akan mendapatkan pil dari dokter, ada 2 pil obat. Nah, setelah teman-teman melakukan infus whitening, kemudian teman-teman perlu meminum banyak air putih. Kemudian setelah itu teman-teman minum pilnya tersebut. Nah, itu jaraknya antara pil yang satu dengan pil yang kedua itu ada jaraknya 24 jam. Jadi pemakaian yang pertama mungkin di sini teman-teman meminum di jam 3 sore. Nah, di besoknya teman-teman harus minum pil yang keduanya itu di jam yang sama, yaitu di jam 3 sore supaya untuk kerja efektivitas di dalam tubuh untuk infus whiteningnya ini lebih cepat, lebih terasa dan juga menyehatkan. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan nota dari saya pemakaian infus whitening di Dr. Ella Skincare. Mohon maaf untuk tanggal lahir dan juga alamat saya kasih hitam-hitam ya, saya coret. Nah, di sini sebelum teman-teman melakukan infus whitening, saya sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu di dokter. Jangan kok langsung di situ teman-teman langsung infus gitu aja ya. Jadi teman-teman yang sekiranya belum tahu, sekiranya teman-teman masih bingung dan lain sebagainya, teman-teman perlu konsultasi dokter terlebih dahulu. Nah, untuk konsultasi dokternya sendiri ini tidak ada biaya, jadi gratis. Kemudian teman-teman akan disarankan menggunakan Wingnut atau tidak. Nah, di sini Wingnut ini maksudnya adalah jarum, yang mana jarumnya ini berukuran kecil sehingga ketika dimasukkan ke dalam kulit tubuh kita itu tidak terasa sakit. Nah, jadi teman-teman boleh pakai atau tidak. Kalau kemarin saya saya diberikan pilihan sama dokternya, saya milih pakai Wingnut ini supaya teman-teman supaya saya ini ketika nanti dimasukkan infusnya ke dalam tubuh ini tidak terasa sakit, karena untuk infus whiteningnya sendiri itu memerlukan kurang lebih 1 jam. Nah, teman-teman di situ supaya tidak merasakan sakit, teman-teman bisa menggunakan Wingnut ini. Kemudian yang ketiga yaitu Baby Glow Infus. Sebenarnya di Dr. Ella ini ada 2 infus. Yang pertama yaitu infus imun booster, yang kedua yaitu infus Baby Glow. Infus imun booster ini supaya lebih ke kesehatan kita gitu. Kemudian untuk infus Baby Glow infus ini untuk lebih maksimal untuk mencerahkan kulit tubuh kita. Kayak di sini harganya sudah tertera jelas, di situ ada tulisan 1 juta. Kemudian di sini ada tulisan 25% diskonnya dan menjadi 750.000 aja, dan totalnya 758.000 aja. Nah, itulah ya teman-teman sekilas tentang informasi tentang infus whitening dari Dr. Ella. Oke, sekarang saya tutup ya teman-teman. Semoga bermanfaat di video kali ini. Semoga teman-teman suka dan juga bermanfaat. Bisa jadi pilihan teman-teman mau infus whitening di dokter mana, karena di situ yang saya tahu kalau infus whitening di dokter yang lainnya itu lebih mahal gitu. Dan akhirnya saya berani untuk infus whitening di Dr. Ella. Nah, untuk selama saya setelah pemakaian infus whitening ini, saya alhamdulillah tidak ada alergi sama sekali. Alhamdulillah tidak ada yang muncul ketidakcocokan dalam penggunaan infus whitening, alhamdulillah tidak ada. Jadi tidak ada efek buruknya, insya Allah tidak ada. Nah, oke teman-teman, sebelum kemarin mungkin teman-teman di sini ada yang mau infus. Di situ sebelum teman-teman infus akan dicek alergi terlebih dahulu supaya teman-teman
supaya dokter ini mengetahui apakah teman-teman ada alergi dari obat tersebut. Nah, kemudian kalau di situ tidak ada munculnya gatal atau kemerahan, selanjutnya teman-teman diperbolehkan untuk infus baby glow. Kalau di situ teman-teman ketika dicek alergi kok di situ muncul kemerahan, gatal-gatal, nah di situ diberhentikan untuk infus baby glow atau infus whitening. Karena kalau di situ teman-teman melakukan infus whitening yang benar-benar tidak dokter yang asli, itu teman-teman tidak akan dicek alergi. Nah, itu sangat bahaya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan infus whitening yang sesuai dengan dokternya dan juga sudah ber-BPOM. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.